Iya, ini box cok. Terus di sini kita masukin yang data satu tadi. Loh, nggak ada. Terus untuk group size-nya kita pilih 1. Itu nggak ada. Kalau nggak ada, Oh, ada. aku nggak buat dengan terus nggak ada. Oh nggak ada. Data satu. Di sini ya? Iya. Nggak bisa loh kalau bisa gitu. Tapi takutnya nggak kelihatan gitu. Nggak kelihatan atasnya ya. Nggak tahu. Ini aja. Gedein lagi. Nah, ini coba dari. Udah. Lupa, ini harus kita. Enggak, ini aja kalau nggak salah diganti. Sampai sini udah dulu. Terus teman-teman bisa klik yang option ini. Untuk yang kolom store ini kita klik C2. Itu kenapa? Artinya kita itu mau nyimpen data hasil transformasinya di kolom C2. Karena nanti kan semisal ini nggak memenuhi stasionaritas dalam harian, kita itu perlu ngelakuin transformasi. Nah, ntar transformasi ini disimpan di kolom C2 gitu. Terus bisa oke aja. Nah, ini kan rounded value-nya dia 0,5 yaitu nggak sama dengan 1. Nah, karena dia nggak sama dengan 1, makanya ini ada hasil transformasinya. Jadi untuk selanjutnya yang dianalisis itu data hasil transformasinya, bukan data asli. Terus di sini semisal data hasil transformasinya kita kasih nama data trans gitu ya. Sampai sini udah. Di sini aku ulang ya. Pertama klik start, kemudian control chart, terus klik yang box transformation. Terus di sini dimasukin yang data asli tadi, data 1. Ya, group size-nya pilih 1. Terus klik yang option. Optionnya itu pilih C2. Oke, terus di oke. Nah, di sini kita perlu cek lagi data hasil transformasinya itu dia udah stasionaritas dalam varian apa belum. Langkah-langkahnya masih sama kayak tadi. Start, control chart, terus yang box top. Tapi di sini datanya itu bukan data 1 tapi data yang hasil transformasi tadi. C2. Nah, terus yang optionnya itu juga dipencet yang C3.
karena kita pengen nyimpen data hasil transformasi yang selanjutnya itu di kolom C3. Udah? Terus di oke aja. Udah satu. Hasilnya sama nggak? Sama. Nah di sini karena value udah satu, jadi itu udah stasionaritas dalam varian. Nah selanjutnya ini kita mau ngecek stasionaritas dalam min. Itu bisa pakai Minitab sama Fuse. Nah untuk secara visualnya kita pakai Minitab. Nah nanti secara formalnya kita pakai Fuse. Nah di sini caranya start, terus time series, terus yang time series plot. Terus klik yang simple. Nah terus di sini kita pakai data yang hasil transformasi tadi yang udah stasionaritas dalam varian. Sama aja sebenarnya. Terus kalau udah di oke. Nah setelah terbentuk time series plotnya itu kita mau lihat ini trend analisisnya itu caranya start, time series, terus yang trend analisis. Yang trend analisis. Terus masukin data yang C3 tadi atau C2 juga boleh. Terus model tipenya pilih yang linear. Udah. Nah, kalau di sini secara visualnya kan tiap individu kan bisa beda ya nyimpulinnya. Ada yang bisa nyimpulin itu udah stasionaritas dalam min, ada juga yang bisa nyimpulin oh ini belum stasionaritas dalam min gitu. Jadi kita perlu ngecek secara formalnya itu pakai Fuse. Jadi teman-teman bisa buka aja Fuse-nya. Nunggu benar. Kok kecil ya? Besar ya. Ada yang masih ketinggalan nggak? Udah ya berarti. Terus semisal udah yang bagian sininya teman-teman bisa pilih yang unstructured atau yang undead. Iya, atas. Terus yang bagian observasinya itu kita pilih 90 karena tadi data yang kita gunakan itu kan 90. Tapi ketika di awal tadi kita bagi training testing yang 90 banding 10 itu kan 81 yang kita gunain. Berarti di sini bisa diisi 81. Nah, karena kita di sini pakai semua data maka diisi 90. Jadi tadi yang data kita gunain di awal itu kan 90 data. Makanya di sini 90. Tapi semisal teman-teman kan nanti buat kotaknya itu tuh perlu dibagi data training testing. Nah, semisal data kalian itu jumlahnya 90 dan pengen dibagi jadi 90 banding 10 buat training testingnya, itu kan kalau 90-nya dari 90 itu kan 81 ya? 90 banding 10 perbandingannya. Nah, jadi teman-teman di sini isinya 81. Tapi sekarang masih 90 kan? Iya. Banding 10 Kan total 90. Namanya tapi kita nggak pakai 10 buat data itu. Jadinya 81.
Enggak, jadi dia banyak ya, jadi itu sebenarnya untuk kenapa harus dibagi training testing, kan tadi untuk ngecek validasinya di akhir bahwa model kita ini cocok atau enggak. Nah, dibagi dulu kan mau pakai presentasi yang mana nih atau rasio yang mana. Nah, kita ini karena ini cuma praktikum kan cuma mau coba-coba. Jadi pakai data keseluruhan. Tapi kalau kalian tugas nanti kan ada tugas juga kan. Itu dibagi training testing kayak gitu. Kan 10% dari 90 kan Jadi kalau misalnya nanti kalian, misalnya datanya ada 90, terus kalian mau bagi pakai 80-20, berarti yang kalian coba nanti tuh jumlah observasinya 80% dari keseluruhan datanya. Gitu. Paham nggak? Gitu artinya. paling satu total datanya 90. Enggak, yang 80. 90 total data 90. Kamu ngambil 80 20 kan? Berarti Buat perbandingan data 80 training dikurang testnya itu 16. data trainingnya itu harus lebih banyak daripada data Aku bayang kok. sampai sini udah belum? Terus di sini klik kanan satu kali. Dari kanan satu kali. Terus pilih yang new object. Klik kanan satu kali, terus new object. Terus Sama ya. sabar lah. terus yang tipenya ini teman-teman pilih yang series. Terus namanya itu teman-teman bisa ganti, misalnya data transformasi gitu. Bebas sih. Ya. Sampai sini udah. Terus yang dari kita buat tadi kita klik 2 kali. Terus di sini data yang di Kompas itu data yang hasil transformasi tadi yang di kolom C3 atau C5 tadi. Bukan data aslinya di copy di sini. Ini ya. Di modulnya ada langkah-langkah sampai evolution. Apa itu? Terus ini bias. Ini di Kompas ada datanya ke sini. Yang data hasil transformasi. Ya. Nah. Kok jadi fokus untuk keluarin? Oh iya, perlu di ini ya? Iya, perlu diubah dulu. Teman-teman bisa ubah datanya dulu ke ini, ke Excel. Udah pada tahu belum caranya ubah titik ke koma? Udah. Yang batu titik titik ke koma, koma ke titik. Iya, kemarin. Bisa. Titik ya. Sampai sini udah belum? Iya. Itu banyak. Banyak. Coba jangan kayak
Ingat ya. Siap. Sampai sini udah belum? Terus tadi kan pengen ngecek yang uji stasionaritas dalam MIN secara formal ya Ji. Itu langkah-langkahnya klik view. Terus yang unit test. Klik yang view. Terus yang unit test. Terus pilih yang standar. Sampai sini udah semua. Belum loh. Kak udah Kak. Di sini aku lanjut ya teman-teman. Udah bisa aku lanjut belum? Oke, ini pilih yang standar. Terus di sini kita klik yang level dulu. Terus yang ininya kita pilih yang AKIP. Sampai sini udah. Terus dia klik OK aja. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat ya nilai probabilitasnya itu 0,00. Nah jadi karena nilainya ini udah lebih kecil dari 0,05, makanya dia udah stasionaritas dalam MIN. Nah semisal ini nilainya masih lebih besar dari 0,05, teman-teman tadi harusnya pilih ini lagi. Ini misal doang ya, nggak usah diikutin. Ya ini kita pilih yang different. Semisal dia masih nggak stasionaritas dalam MIN. Semisal masih nggak stasionaritas lagi, teman-teman lanjut lagi yang kedua. Mau sampai stasioner. Iya. Berarti harus lebih kecil dari 0,05. Maksimal 2 kali. Soalnya nanti 2 pastikan itu bakal susah buat kembaliin ke data awal. Terus di situ kan bisa dilihat ya misalnya nggak stasionaritas dalam MIN itu perlu dilakuin diferensi. Nah karena di sini udah stasionaritas, jadi kita nggak perlu ngelakuin diferensi. Terus teman-teman bisa balik ke minitabnya. Nah setelah uji stasionaritas dalam varian dan MIN-nya udah lolos, teman-teman bisa membentuk plot ACF sama plot PACF-nya. Itu caranya klik start. Terus yang time series. Di sini pengen ngecek plot
series, terus yang autocorrelation. Nah, terus di sini yang dimasukin ke datanya itu data hasil transformasi. Semisal tadi ada differencing, maka yang dimasukin itu data setelah transformasi dan differencing. Cuma di sini karena tadi nggak pakai differencing, makanya pakai data yang transformasi tadi. Terus langsung oke aja kalau udah dimasukin datanya. Di sini untuk plot ACF-nya, ACF itu buat nentuin order MA-nya. Nanti kita bakal baca setelah buat plot PACF-nya itu caranya start, time series, terus yang parsial ini. Sampai sini udah. Terus sama yang dimasukin itu data hasil transformasi. Nah, di sini untuk cara membaca plotnya itu, di sini bisa dilihat yang autocorrelation dulu. Itu tuh buat nentuin si order MA-nya. Nah, di sini yang memotong garis merah itu kan ada 2 garis pertama ya. Makanya dia order MA-nya itu 2. Nah, semisal yang memotong itu cuma 1 garis pertama, maka itu ordernya itu MA1. Nah, terus di sini yang PACF juga sama. Di sini kan yang memotong itu kan 2 garis pertama. Makanya ordernya itu dia AF2. Iya, AF2. Nah, jadi modelnya nanti yang kemungkinan terbentuk itu ARMA 2,2. ARMA 2,2 itu sama aja sama ARIMA 2,0,2. Kenapa 0? Karena itu nggak pakai differencing. Misal tadi pakai differencing 1 kali, maka model yang terbentuk itu ARIMA 2,1,2. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Itu nanti kita perlu diferensi pakai limiter hasilnya. Berapa kali transformasi diferensi? Kan tadi kali 2 ya. Kenapa? Ya tadi kita bilang 2 kali transformasi diferensi. Batasnya. Itu batas dengan alasan kamu udah buat kembaliin formula awal atau memang secara metode statistik? Aturan yang buat. Kalau waktu aku dulu itu emang dari kan dosen aku dia gitu. Terus waktu presentasi itu ada yang dia itu lebih dari 2 kali dan itu nggak diperbolehkan karena itu bakal susah buat ngebalikin modelnya nanti. Jadi kalau bisa itu maksimal 2 kali, semisal lebih dari 2 kali itu disarankan ganti data. Jadi sebenarnya itu nggak melanggar metode statistik ya? Kenapa? Ya lebih dari 2 itu nggak melanggar metode. Kenapa? Cuman nggak diperbolehkan itu kalau lebih dari 2 disuruh ganti data. Itu apa ya? Yang itu tadi. Soalnya kan nanti pas satu nge-forecast itu kan kita pakai modelan ini kan, which is ini bukan data aslinya, maksudnya bukan rasio skala data aslinya. Ini kan ini aja 307, ini 17 gitu. Nah, sementara kita nanti melakukan pemodelan pakai data yang ini. Terus nanti dapat forecasting, datanya kan pasti di angka segini juga ya, sementara data aslinya tuh harusnya segini. Nah, sesudah melakukan forecasting ya, kita ngebalikin datanya dulu gitu loh. Sebelum forecasting biasanya kita harus ngebalikin data gitu. Nah, nanti mungkin di next pertemuan kita bakal coba ke tahap itu. Oh ya.
Nah mungkin kayak teman-teman nanya kayak ini tuh data kenapa nilainya segini gitu, transformasi dari mana? Tadi kan nilai rounded value-nya kan 0,5 ya. Di modulnya Pak Taro tuh seingatku ada kalau misalnya rounded value-nya itu 0,5, ntar tuh transformasinya data aslinya itu di akar. Jadi nilai 17 sekian itu dari akar dari 300. Coba aja kalian buktiin pakai data trans itu di kuadratin. Ya cuman kalau di Minitab itu udah langsung otomatis gitu. Cuman misalnya mau dicek itu nilai yang 700 ini dari akar dari 307. Nggak diferensi dia menselisihkan observasi periode ketik terus sama teknik satu seterusnya. Ada Kenapa itu tabulasinya nggak berkurang? Ini nggak diferensi. Oh, yang tadi yang di review Iya. itu Itu Cuman karena udah stasionaritas dalamnya kita nggak diferensi. nanti di next praktikum ini bakal dijelasin sama Robin untuk kasus yang seperti itu. Bit, lanjut. Apa-apa. Kalau yang contoh aku jelasin tadi kan cuma data yang ada transformasinya ya. Terus ini sama Robin bakal jelasin kalau yang ada diferensinya itu cara penanganannya gimana gitu. Beberapa turunan kedua ini. Udah. Ini kan masih koma juga. Ini kan koma, kalau di Inggris kan nanti kalau Inggris ini kan masih bisa nih koma. Langsung kalian copyin aja masuk ke ini tadi. Pakai worksheet baru aja nggak apa? Karena kalau misal ini kalian nggak bisa koma, di replace juga nggak apa. Kalau misal di minta kalian copy paste terus ada tulisannya T gini, itu artinya angka kalian itu dibacanya sebagai teks, jadi nggak bakal bisa dianalisis. Berarti kalau ada indikasi kayak gini, itu berarti minta kalian koma dibaca bukan sebagai koma. Jadi harus kalian ubah jadi titik. Udah, kalau udah ini kan udah nggak ada T ini, berarti artinya udah dalam bentuk angka beginian. Oke, terus langkah pertama kita cek dulu apakah udah stasioner dalam varian atau belum, dengan cara seperti tadi control chart terus box score transformation. Terus ini pakai yang C1 terus pengaturannya masih sama, ini diganti store transformer datanya ke C2 terus oke. Ini di option store transform datanya C2. Ada yang ketinggalan?
di oke aja. Ini kita kasih nama data dulu, terus data trans. Ini kan kelihatan masih 0,5 nih. Jadi kan sama kayak tadi, berarti belum stasioner dan varian kan. Nah, kita uji ulang lagi dengan cara control C, post transformation. Terus ini diganti C2 atau data trans. Terus options, store-nya diganti C3. Jadi kayak store tuh kayak data hasil transformasi kalian yang dilakukan sama Minitab. Jadi Minitab tuh bakal baca langsung dari rounded value-nya. Kalau sebesar 0,5 bakal ngelakuin kayak apa. Kalau misal rounded value 0 bakal ngelakuin seperti apa gitu, nanti secara otomatis Minitab bakal simpen di store-nya ini. Gitu. Jadi kan karena kita udah nyimpen data tadi di C2, kalau misal kita masih C2 kan bakal ketumpuk kan, bakal hilang ya. Kita ganti ke C3. Ini di oke, terus di oke lagi. Nah, ini masih kok 0,5, tapi kalau misal kalian start lagi, jadi kayak apa ya, gambarnya ini masih ngerekam gambar yang sebelumnya. Kalau misalnya kalian ganti pakai C3, itu bakal 1. Nah, jadi ini hasil akhirnya segini gitu. Kalau misalnya tadi kan awalnya di data trans, hasil dari data ke data trans masih 0,5, terus data trans di transformasi lagi masih 0,5. Dan 0,5 yang terakhir ini sebenarnya udah 1. Tapi kalian pastiin lagi dengan ngelakuin transformasi lagi sampai gambarnya di sini product value-nya sama dengan 1. Gitu aja. Nah, untuk transformasi di sini disarankan maksimal ya 2 kali gitu. Jangan sampai lebih dari itu karena nanti bakal ngesulitin kalian, bakal balikinnya kan. Berarti ini kita ngakarin 2 kali nih. Yang pertama dari 685 diakar jadi 26, diakar lagi jadi 5 sekian. Jadi ini berarti transformasi 2 kali, berarti akar pangkat 4 gitu kan. Ini berarti data trans yang udah fix ya. Oke, ini kan buat latihan kan. Kalau nanti buat project kalian, itu kalian harus bagi tadi yang langkah pertama itu data training, data testing. Karena ini datanya terlalu sedikit, sekitar tadi berapa? 68. Kalau dibuat training testing kurang pas. Setidaknya kalau kalian mau training testing itu sekitar 80 data atau 90. Jangan terlalu sedikit, nanti testingnya yang kesusahan. Jadi jangan lupa kalau misal nanti ngerjain project, diawalin dengan langkah partisi training testing ya. Oke, setelah ini kan udah fix nih, udah data transfer. Data transnya udah rounded value sama dengan 1, berarti istilahnya ini udah stasionaritas dalam varian. Bisa dilanjut lagi dengan stasionaritas dalam mean gitu. Tapi kita juga harus uji secara visual sebelum stasionaritas mean dalam mean secara formal. Kita harus visual. Nah, visualnya tuh dengan cara time series, langsung trend analisis juga gak apa-apa. Karena hasil trend analisis sama time series tuh sama aja, cuma beda ada garisnya gitu. Nah, ini di data transfix pakainya data yang bener-bener udah rounded value sama dengan 1 ya. Kita bagi pakai data transfix. Model tipenya tetap linear. Udah? Terus di oke aja. Ini kelihatan tuh kayak udah apa ya, udah stasioner udah garis, tapi itu masih ada yang naik turun nih. Masih ada lembah sama pucuk, jadi kayak masih kurang, masih fluktuatif lah. Secara fluktuatif nih, walaupun garisnya udah lurus gitu, tapi masih fluktuatif ini tuh biasanya belum stasioner dalam ini gitu. Nah, terus lanjut kalian buka tablisnya. Ini bisa kalian buka file, terus new aja kayak tadi profile. Nah, ini
datanya kan tadi di data praktikum 2 itu dalam bulan ya. Nah, biar lebih akurat, kalian pakainya yang dated. Terus frekuensinya ganti ke monthly, ke bulan. Ya. Terus start date-nya kalian isi sesuai ini. Ini kan Januari 17 sampai Agustus 22. Jadi kalian isi di sini Jan 17. Terus Agustus berarti Augi 22. Udah. Terus di oke. Nah, ini pakai yang ini aja. Kamu namain yang baru lagi. Data praktikum 2. Gimana? Ini kan yang tadi, ini yang baru. Profile baru, ini kan profile yang tadi. Ini profile yang baru, yang anti top. Jadi yang belum bisa pakai yang baru. Udah. Terus lanjut ke objek, new object. Terus pilih yang series. Antitelnya disamain aja data transfer. Terus di oke. Nah, kan tadi yang koma itu titik kan kalau di sini. Berarti otomatis kalian copy ini semua dulu. Copy yang tadi data transfix di Minitab, kalian copy, dipindah ke Excel boleh, ke Notepad nanti juga boleh. Kalau udah kalian ganti jadi titik, langsung aja di copy di sini. Kemudian ada yang ketinggalan dari Yang ganti monthly-nya gimana? oh ganti monthly. Oke, aku ulang dulu aja ya. Ini kita file new, terus work file ya. Nah ini udah otomatis ke dated itu karena ada tulisan frekuensi di kanannya nih, ada annual. Annual kan di tahunan, sedangkan kita pakainya bulannya, berarti monthly. Kalau misal mau kuartalan berarti quarterly, nyesuaiin aja gitu. Nah, karena kita datanya bulanan makanya monthly. Terus kan ada start date sama end date. Start date itu diisi harinya mulai kapan. Mulainya kan nanti kan Januari 17, berarti bulan Januari tahun 2017. Ditulis aja Jan 17. Terus end date-nya itu kan Agustus 2022. Kamu klik tulis Augi 22. Udah. Terus di oke aja. Nah ini kamu name sama file sendiri tadi. Ya ini udah kebuka yang barusan ini. Ya kan ini udah ada tulisan untitled kan di profile kalian. Nah itu kalian klik objek, new object. Terus diisi, dinamain bebas. Udah. Terus di oke. Nanti keluar objek baru. Bisa kalian open, klik kanan open atau double klik aja bisa. Oke. Terus data dari Minitab ini yang data transfix itu kalian copy. Kalau misal belum titik, kamu pindahin ke Excel dulu diganti titik gitu. Kalau misal udah ya langsung kamu masukin aja. Misal ini kan aku udah nih,
langsung aku copy di sini. Nah, jadi 5 titik sekian gitu. Aman? Oke, aku lanjut ya. Ada gimana? Tadi yang paling jadi nggak dimasukin di resin. Enggak, buat data baru, objek, klik objek, terus new object. Jadi resid itu artinya residual, jadi hasil analisis kalian nanti residualnya bakal kesimpan di situ. Kayak kalau misal kalian pakai SPSS regresi kan kalian cetak unstandard site itu kan variabel kan, nah itu unstandard site itu sama aja kayak residualnya di sini. Jadi data residual yang nanti bakal kalian analisis buat totalitas residual istilahnya gitu. Nanti itu bakal dilanjutin ke pertemuan selanjutnya. Oke, udah aman? Kalau udah dari data tadi, data transfer ini, klik view, terus ada tulisan unit root test, terus klik standar unit root test, klik aja, view unit root test, standar unit root test, nanti muncul tampilan kayak gini. Nah, ini tes tipenya tetap sama, pakai ADF. Nah, test for unit root in itu ada 3 pilihan, level, first difference, second difference. Nah, kalau untuk awal itu berarti kalian pilihnya level. Nah, kalau misal nggak memenuhi ini, baru lanjut ke first difference. Kalau nggak memenuhi lagi, lanjut second difference gitu. Nah, terus dari sini kalian ini tetap AKIK aja. Ya, terus di OK. Nah, ini yang dipakai yang ini 0,3 sekian. Nah itu ada tulisannya itu. Itu kan yang p-value kurang dari 0,05 itu sudah stasioner. Tapi kalau misal lebih dari 0,5 itu belum stasioner kan? Yang di papan tulis itu. Yang di papan tulis. Kelihatan nggak? Yang ketujuh. Oh, ini. Ini kan 0,3 sekian. Kalian langsung masuk ke sini. P-value berarti kan lebih dari 0,05 kan, 0,3 kan lebih dari 0,05. Berarti belum stasioner. Berarti perlu adanya differencing. Ya kan? Kalau misal nanti kalau differencing yang tadi aku bilang first difference masih lebih dari 0,05, kalian pilih second level difference gitu. Kalau misal masih belum, berarti kalian harus yang data karena itu udah datanya nggak cukup baik kalau buat analisis karena difference-nya udah lebih dari 2 kali. Jadi maksimal 2 kali. Nah, kalau kalau sekali aja udah bagus kurang dari 0,05, berarti langsung tadi buat ACF ke ACF. Tapi kalau misal dari awal kalau kalian pakai level udah kurang dari 0,05 ya nggak perlu difference, langsung aja pakai data itu buat plot ACF. Difference itu yang tadi apa? Oh, ini kan kelihatan kalau misal 0,3 sekian dan masih kan. Itu kan berarti belum stasioner dalam min. Otomatis kalian harus pilih view lagi. Terus unit root test, standar unit root test. Nah, ini kalian pilih first difference. Terus kalau ini AKIK-nya kamu gadis Kahwars. Ini sebenarnya sama aja sih kamu pakai AKIK Kahwars. Kalau misal error aja, kalau misal first difference pakai AKIK belum memenuhi, coba dulu first difference pakai Kahwars. Biasanya beda hasil karena tingkat presisinya beda. Kalau disaranin pakai Kahwars saja. Oke, udah aman. Terus klik OK.
Nah, ini kelihatan probability-nya udah 0,00 sekian. Nah, berarti selanjutnya tuh kalian uji ACF PACF-nya. Di sini tuh juga bisa di reviews ACF PACF. Makanya ini pakai ini Corellogram. Kalian klik aja. Nah, ini pakai first difference. Oh, sampai mana? Ini udah. Oh, ini udah. Terus ini view. Berarti kan tadi pakai first difference baru bisa hasilnya di bawah 0,05 kan? Nah, kalian langsung klik aja view. Terus Corellogram. Nah, ini kalian pilihnya yang first difference saja langsung. Karena tadi first difference. Iya, karena first difference. Kalau misalnya di second difference ya kalian ikut second difference. Nah, next to include-nya ini otomatis saja nggak usah diganti. Terus kalian oke aja. Nah, ini tampilan ACF PACF di reviews. Kalau di Minitab pun juga bisa, tapi kalau di Minitab berarti ada ini udah selesai sampai sini, udah kan? Kalau di Minitab lebih ada agak beda caranya. Ini kan udah nih, terus kalian klik start, time series, ini ada tulisan difference, ya kan? Kalian klik. Nah, ini pakai data transfix. Nah, store difference-nya di C4. Biar kan masih kosong di C4, jadi kalau setiap ada tulisan ini store difference in itu kalian letakin di kolom yang kosong. Jangan diletakin di kolom yang udah ada isinya, nanti bakal hilang data yang sebelumnya. Setelah itu like-nya ini diisi 1. Kalau misal kalian mau second difference ya like-nya diisi 2 gitu. Ini diisi 1, kalian oke. Nah, enaknya di Minitab itu sebenarnya bisa difference sampai 3 kali, 4 kali dan seterusnya. Sedangkan di reviews maksimal 2 kali. Gitu bedanya. Di Minitab. Oh iya. Ini start. Terus time series. Difference nih. Nah, ini seriesnya pakai data trans yang fix. Terus stores-nya pakai C4. Like-nya sesuai kalian mau difference level berapa. Karena tadi yang satu udah memenuhi, berarti ini 1 aja. Terus di oke. Terus dinamain difference pertama. Difference kedua nanti bintangnya 2 di sini. Jadi karena udah di differencing berarti kan otomatis udah stasiunnya dalam min kan. Nah, balik lagi ke langkah selanjutnya, kita cari plot ACF PACF. Di start, time series, terus ini autocorrelation itu ACF, diklik aja. Data ini seriesnya pakai div. Aman? Tadi seriesnya pakai mana? Ya? Seriesnya pakai yang udah di difference. Ya. Buat ACF kan? Iya. Buat seriesnya pakai yang div 1 ini. Oke, terus kalian oke aja. Nah, ini bentuknya kayak gini. Kalau misal PACF-nya sama time series, di bawahnya ini partial atau correlation PACF. Seriesnya pakai div 1. Langkahnya sama. Nah, kelihatan. Kalau dilihat sih sama bentuknya nih, ACF kurang lebih sama, keluarnya di leg 1. Jadi langkahnya itu valid.
ACF di Minitab keluar di leg 1, ACF di Evis juga keluar di 1, dan lainnya nggak keluar. Sama kan, ini lainnya nggak keluar nih. Terus kalau PACF sama keluar di leg 1, di sini juga keluar di leg 1, yang lainnya enggak. Nah, itu nanti cara pembacaan arima. Ini kalau semisal ini kita pakai gambarnya Minitab aja ya lebih enak. Kalau semisal ini kan keluar di leg 1 nih, terus ada biru lagi keluar di leg 4. Jadi ini 4-nya tuh agak panjang, sepanjang leg 1. Itu artinya arima subset. Nanti bakal dijelasin di pertemuan berikutnya. Jadi arima tadi udah dibilang sama temanku, ada arima biasa, subset, sama musiman gitu. Yang penangannya nanti pemodelannya beda. Arima biasa tuh kayak misal nih, ini satu keluar, gue juga keluar. Aku tulis aja. Kalau tadi misal